Dibully habis-habisan. Anak mantan Wakil Bupati Cirebon bantah bunuh Vina dan Eki tahun 2016 saya masih SD. Kejadiannya itu di bulan Agustus tahun 2016. Anak saya itu masih usia 11 tahun. SD kelas 5 gitu ya. Jadi hal yang tidak mungkin. Dan saya mendapatkan berita ini memang 3 hari ke belakang ini langsung viral. Memang Bang Hotman menyampaikan bahwa ada anak mantan bupati gitu ya. Tapi ini saya menyikapinya bahwa cuma memang jadi netizen banyak sekali ya, seperti bola liar ya. Jadi tertuju opini ini penggiringan kepada anak saya gitu. Mungkin salah satunya ya benar kata Mama, dibully dan dijauhi oleh teman-teman saya. Kayak setiap jalan pokoknya mata itu selalu tertuju kepada saya. Kayak saya setiap jalan keluar ada yang nanyain, ada yang ngeriakin, "Weh pembunuh, weh inilah." Ya seperti itu. Ada beberapa yang saya tanggapi, ada juga yang tidak. Udahlah langsung pulang. Kalau kita mengadakan ingatan misalnya, maka ingatan 8 tahun yang lalu tentu akan makin tergerus seiring dengan waktu, iya kan? Maka yang pada waktu itu masih anak-anak, masih kelompok-kelompok anak muda begal, sekarang sudah jadi orang dewasa, sudah jadi pemuda dewasa yang mungkin sekali sulit dikenali. Kalau misalnya kita tidak memiliki satu foto lengkap ya dari depan tentang yang memperlihatkan siapa pelaku. Mereka ini sudah berupaya gitu mencari gitu, membantu, dan sampai hari ini mereka tuh tidak mendapatkan informasi apapun dari pihak kepolisian. Jadi sebenarnya salah satunya ini ya udahlah, ini kita angkat cerita ini ke ke film ini, mudah-mudahan ada terbuka jalan, mungkin mengetuk hati si pelaku ya. Hari kelima syuting itu ada 2 orang laki-laki datang ke rumah menanyakan kenapa kisah ini dibuat film. Katanya harusnya jangan dibuat film ya, mungkin ada sedikit penekanan lah terhadap keluarga. Dan di situ ibu almarhum tuh kebingungan begitu, karena kan film udah mulai berjalan kan syuting. Menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, Pansel KPK tanyakan ke Menseknek. Tapi sudah saya tanyakan kemarin sebelum berangkat. Ya, makasih Pak. Anak mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih, Ramadhani Sastra buka suara soal tudingan dirinya sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Iki. Ramadhani dikaitkan dengan kasus pembunuhan Vina karena namanya sama dengan 3 DPO yang dikeluarkan Polda Jabar. Sebelumnya Polda Jabar mengeluarkan 3 nama DPO, yakni Pegi, Andi, dan Dani. Namun terbaru, polisi telah menangkap Pegi Setiawan dan menetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Iki. Sementara 2 DPO lainnya yakni Pegi dan Andi dihapus oleh Polda Jabar. Rupanya Ramadhani dituding jadi pembunuh Vina dan Iki karena namanya sama dengan DPO Dani. Apalagi sempat beredar kabar kalau salah satu DPO ini merupakan anak petinggi di Cirebon, sebab ia bisa menghirup udara bebas selama 8 tahun setelah kasus Vina. Kebetulan nama saya Ramadhani terus digiring opininya sampai masuk ke saya. Ramadhani orang tuanya petinggi di Cirebon, karena orang tuanya wakil bupati, kata Ramadhani dikutip dari YouTube Devon News, Jumat 31 Mei 2024. Akibat tudingan itu, Ramadhani mengaku banyak mendapat intimidasi dari orang-orang di sekitarnya. Banyak intimidasi, salah satu contoh, ketika di mal atau di lingkungan publik diteriakin pembunuh. Kalau keluar masih banyak yang menuduh saya pembunuh Vina dan Iki, jelasnya. Bahkan Ramadhani juga mengaku bahwa intimidasi itu dialami pula di media sosial. Di sosial media juga nggak ada habis-habisnya dibully. Kok dia nggak ditangkap, kok dia masih hidup cengar-cengir, jelasnya. Padahal menurut Ramadhani, pada tahun 2016 itu dirinya masih berusia 11 tahun. Pada tahun 2016 usia saya masih 11 tahun, masih duduk di kelas 5 SD. Katanya saya ketua geng motor, anggota geng motor, itu tidak benar adanya, ungkap Ramadhani. Meski sudah menunjukkan fotonya di tahun 2016, namun menurut dia,
Bulian tidak berhenti di situ saja. Katanya mungkin dia dari SD udah jadi ketua geng motor, ungkap Ramadhani. Meski tudingan itu kencang mengarah padanya, Ramadhani mengaku hingga saat ini belum pernah diperiksa oleh polisi. Namun ia mengaku siap jika dimintai keterangan. Tapi, kalau misal dipanggil kapanpun saya siap, jelas dia. Pun Ramadhani mengaku tidak kenal dengan kedua korban dan para pelaku yang sudah jadi terpidana. Sama sekali saya tidak mengenal, tidak pernah melihat, tandasnya meski sudah membuat klarifikasi di beberapa media. Namun Ramadhani mengaku bulian padanya masih tetap ada, mungkin perbandingannya 70 membuli, 30% percaya. Tetap saja orang-orang ini, setelah saya tidak terbukti mencari celah lagi. Jadi nggak ada habisnya sampai saat ini, jelas dia. Ramadhani pun mengaku punya bukti foto masa kecil dirinya di tahun 2016, termasuk foto kakaknya pada tahun yang sama. Tentu kita punya bukti, jadi nggak asal ngomong, pungkasnya. Bahkan setelah tudingan itu tak terbukti, kakak Ramadhani, Satria Robi Saputra, turut jadi sasaran. Pengacara sekaligus kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menanggapi isu yang menyebut orang tua salah satu buronan pembunuh Vina adalah mantan bupati. Hotman Paris pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk bergerak cepat dan menyelidiki kebenaran rumor tersebut. Semakin terkuat kasus Vina Cirebon. Apakah benar yang ditahu itu anak seorang mantan bupati? Ucap Hotman Paris di Instagram pada Sabtu 18 Mei 2024. Ayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya, kata Hotman Paris. Apakah benar salah satu pelaku yang di-PO anak mantan bupati sudah viral di mana-mana? Imbungnya jika isu tersebut benar adanya, Hotman Paris meminta penyidik untuk langsung menyita seluruh ponsel milik anggota keluarga sang mantan bupati. Ayo jemput malam ini juga, langsung sita semua HP-nya, imbuhnya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas mantan bupati yang dimaksud Hotman Paris.